Bagaimana jika satu musim anime menghadirkan segalanya? Peperangan berskala raksasa, pertarungan jalanan penuh adrenalin, isekai absurd dengan konsep nyeleneh, hingga kisah emosional tentang takdir yang ingin diubah? Musim ini bukan musim biasa. Ini adalah deretan anime yang bukan hanya layak ditonton, tapi sulit untuk dilewatkan. Dari medan perang berdarah yang dipenuhi strategi jenius, dunia isekai yang memutarbalikkan peran pahlawan dan penjahat, hingga kisah santai yang menyembuhkan lewat makanan dan perjalanan. Semuanya hadir dengan ciri khas yang kuat. Ada anime yang menguji kecerdasan, ada yang menguras emosi, dan ada pula yang sekedar mengajak kita duduk santai sambil menikmati cerita hangat yang mengalir pelan. 10 anime ini bukan sekedar populer, tapi memiliki sesuatu yang membuatnya menonjol. Entah itu konsep cerita yang unik, karakter yang kuat, atau konflik yang membuat kita tak sabar menunggu episode berikutnya. Jadi, jika kalian sedang mencari tontonan baru yang benar-benar kena, inilah 10 anime pilihan yang wajib masuk watchlist kalian. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Anime Kingdom Season ke-6 kembali membawa kita ke medan perang berskala besar, melanjutkan kisah ambisius Kerajaan Qin dalam misinya menginvasi Kerajaan Zhao. Namun, Kingdom bukan sekedar cerita tentang penaklukan. Di balik derap langkah ribuan prajurit, tersimpan mimpi besar seorang raja muda bernama Eisei. Ambisi untuk menyatukan seluruh daratan Tiongkok di bawah satu panji demi mengakhiri era peperangan yang tak berkesudahan. Dalam pusaran ambisi itu, kita kembali mengikuti perjalanan Shin, tokoh utama yang kini telah berkembang jauh dari seorang bocah yatim piatu menjadi Jenderal Qin. Pada invasi kali ini, Shin memimpin lebih dari 10.000 pasukan dengan keberanian dan tekad yang mencerminkan mimpinya, menjadi jenderal besar yang namanya tercatat dalam sejarah. Season ke-6 memperlihatkan bagaimana beban tanggung jawab dan kerasnya peperangan semakin menempa karakter Shin, bukan hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai pemimpin. Fokus utama season ini adalah persiapan dan pelaksanaan serangan besar Qin ke Zhao. Osen, jenderal besar Qin yang dikenal akan kecerdasan dan ketenangannya, membagi pasukan menjadi 3 medan pertempuran krusial. Pertempuran pertama terjadi di kota Ryoyo, dipimpin oleh Yotanwa, sang ratu pegunungan. Di sini ia harus menghadapi pasukan gabungan suku Quanrong dan tentara Zhao. Pertempuran kedua berlangsung di kota Gyo, sebuah benteng kuat yang menjadi kunci kemenangan Qin. Penyerangan ke kota ini dipercayakan kepada Kanki, jenderal dengan metode perang yang kejam dan tak terduga. Sementara itu, pertempuran terakhir terjadi di dataran Shukai. Osen sendiri memimpin 100.000 pasukan Qin untuk menahan bala bantuan Zhao yang dipimpin oleh Riboku, sang jenderal langit yang membawa kekuatan 120.000 prajurit. Pertarungan ini bukan sekedar adu jumlah, melainkan duel kecerdikan, strategi, dan ketahanan mental dua jenderal terhebat. Kingdom Season 6 menawarkan peperangan berskala epik, strategi yang dijelaskan secara detail, serta drama ambisi dan pengorbanan yang kuat. Jika kalian menyukai anime bertema peperangan kerajaan dengan intrik, taktik militer, dan perjalanan karakter yang inspiratif, maka Kingdom adalah tontonan yang wajib masuk daftar kalian. Ikuti perjuangan Shin dan saksikan bagaimana mimpi besar dapat mengubah jalannya sejarah. Halo teman nonton, kalau kalian penikmat film aksi seperti John Wick atau Nobody, ada satu anime yang wajib masuk radar tontonan kalian, yaitu Sakamoto Days. Anime ini menghadirkan konsep yang unik sekaligus menyenangkan, dengan memadukan aksi brutal, komedi ringan, dan cerita kehidupan sehari-hari yang hangat. Sakamoto Days berpusat pada kehidupan Taro Sakamoto, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang dulu ditakuti di dunia hitam. Namun, segalanya berubah drastis ketika ia bertemu dengan seorang wanita bernama Aoi. Pertemuan itulah yang membuat Sakamoto jatuh cinta, pensiun dari dunia pembunuh bayaran, dan mulai menghargai arti sebuah nyawa. Dari sosok dingin dan mematikan, Sakamoto bertransformasi menjadi pria keluarga yang menjalani hidup sederhana sebagai pemilik minimarket. Menariknya, kehidupan baru Sakamoto justru terasa jauh lebih hidup dibanding masa lalunya. Hari-harinya diisi dengan mengurus toko, keluarga, dan berbagai kejadian lainnya yang jauh dari citra pembunuh bayaran. Namun, ketenangan itu perlahan berubah ketika masa lalunya mulai mengejarnya. Dalam perjalanannya, Sakamoto bertemu dengan Shin, seorang pembunuh bayaran aktif yang sangat mengidolakan Sakamoto di masa jayanya. Shin kemudian menjadi rekan setia sekaligus warna baru dalam kehidupan Sakamoto. Tak berhenti di situ, lingkaran pertemanan Sakamoto semakin bertambah dengan kehadiran Lu, anak dari keluarga mafia.
serta Heisuke, seorang pembunuh bayaran ceroboh namun mematikan dengan keahlian menembaknya. Masalah mulai muncul ketika Sakamoto dan teman-temannya menjadi target kelompok pembunuh bayaran. Harga besar dipasang di kepala mereka masing-masing, dan kehidupan damai yang selama ini dijalani pun berubah menjadi rangkaian aksi kejar-kejaran, pertarungan sengit, dan usaha bertahan hidup. Meski begitu, Sakamoto dan timnya bukanlah orang biasa. Dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi dan pengalaman tempur luar biasa, mereka tak tinggal diam dan mulai melawan. Sakamoto Days menawarkan aksi yang seru, humor yang segar, serta kisah keluarga yang hangat di balik kekacauan dunia pembunuh bayaran. Jadi bagaimana? Dengan kombinasi aksi ala film laga dan komedi yang ringan, anime ini jelas layak masuk daftar tontonan kalian. Selanjutnya ada Fermat no Ryori, sebuah anime yang wajib dilirik oleh kalian para penikmat acara memasak seperti MasterChef maupun pecinta anime kuliner semacam Shokugeki no Soma. Namun berbeda dari anime masak pada umumnya, Fermat no Ryori hadir dengan pendekatan yang unik, menggabungkan dunia kuliner dengan logika dan keindahan matematika. Cerita berpusat pada Gaku, seorang jenius matematika yang hidupnya tiba-tiba kehilangan arah. Trauma di masa lalu membuatnya perlahan menjauh dari dunia angka yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Ketika minatnya terhadap matematika memudar, Gaku berada di titik terendah, bingung menentukan tujuan dan makna hidupnya ke depan. Di saat itulah, sebuah peristiwa tak terduga mengubah segalanya. Ketika Gaku sedang memasak, masakannya justru menarik perhatian Kai, seorang chef muda berbakat yang namanya tengah naik daun di dunia kuliner. Setelah mencicipi masakan Gaku, Kai langsung terpukau, bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena ketelitian dan keseimbangan rasa yang terasa berbeda, seolah disusun dengan perhitungan yang sangat presisi. Pertemuan ini menjadi titik balik bagi Gaku. Meski pada awalnya ia sama sekali tidak tertarik pada dunia memasak, obsesi Kai padanya justru membuat Gaku kewalahan. Namun, segalanya berubah ketika Gaku mencicipi masakan Kai untuk pertama kalinya. Momen tersebut membuka cakrawala baru dalam hidupnya. Dunia memasak yang sebelumnya terasa asing kini terlihat begitu luas, kompleks, dan penuh keindahan, mirip seperti matematika yang pernah ia cintai. Sejak saat itu, Gaku mulai menata ulang hidupnya dengan satu tujuan, menjadi seorang chef dan memahami dunia kuliner sedalam mungkin. Namun perjalanan tersebut jauh dari kata mudah. Ketika Kai membawa Gaku untuk bekerja di restorannya, realita dapur profesional menghantamnya dengan keras. Gaku ditugaskan membantu para chef, tetapi ia kesulitan mengikuti ritme cepat dan tekanan tinggi di dapur. Ia kerap dipandang sebelah mata oleh para staf, dianggap hanya sebagai beban. Meski demikian, Kai tetap percaya pada bakat Gaku, terutama kemampuannya memadukan masakan dengan logika dan perhitungan matematika yang rinci. Dengan bimbingan keras dan tuntutan tinggi, Gaku perlahan mulai menemukan pijakannya. Sedikit demi sedikit, ia belajar berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk dapur, menemukan kembali gairah hidupnya melalui piring demi piring yang ia ciptakan. Fermat no Ryori bukan sekedar anime memasak, melainkan kisah pencarian jati diri tentang bagaimana seseorang menemukan kembali passion-nya melalui jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yoho! Kita masuk ke anime isekai pertama di musim ini yang berhasil menembus daftar 10 anime terbaik tahun 2025 versi kami. Judulnya Busamen Gachi Fighter, sebuah anime isekai yang sekilas terasa klise tetapi justru menyimpan konsep unik dan absurd yang membuatnya sulit untuk dilewatkan. Seperti kebanyakan isekai, cerita dimulai dengan tokoh utama yang memperoleh kekuatan luar biasa, bahkan bisa disetarakan dengan dewa. Namun yang membedakan anime ini adalah latar belakang sang protagonis dan cara kekuatannya terbentuk. Shigeru adalah seorang pria berpenampilan buruk yang hidupnya hancur setelah difitnah melakukan pelecehan. Tuduhan itu merenggut karier, reputasi, dan seluruh masa depannya hingga membuatnya jatuh ke titik keputusasaan paling dalam. Di tengah kehancuran hidupnya, Shigeru justru mendapatkan kesempatan kedua. Ia dipindahkan ke dunia lain. Seperti isekai pada umumnya, ia diminta untuk menciptakan karakter bagi dirinya sendiri sebelum memulai petualangan, namun disinilah Busamen Gachi Fighter mulai menunjukkan keunikannya. Di dunia ini, setiap karakter memiliki peta kekuatan yang ditentukan oleh pilihan atribut serta catatan khusus yang mereka pasang. Shigeru dengan sadar mengambil keputusan ekstrim.
Ia menurunkan seluruh nilai penampilannya hingga ke titik terendah, yang secara langsung meningkatkan atribut kekuatannya secara drastis. Tak berhenti di situ, ia juga menambahkan sebuah batasan absurd. Setiap kali ia disentuh oleh wanita, tubuhnya akan menerima kerusakan sebesar 10% dari total nyawanya. Sebuah risiko besar yang membuat hidupnya dipenuhi bahaya konyol sekaligus mematikan. Namun justru dari kombinasi aneh inilah Shigeru menjelma menjadi sosok yang sangat ditakuti. Dengan kekuatan yang melampaui batas logika dan batasan yang ekstrim, ia dianugerahi gelar Dewa Sejati. Dari seorang pria yang diremehkan dan dihancurkan oleh dunia, Shigeru bangkit sebagai entitas yang bahkan para dewa pun segan untuk menantangnya. Busamen Gachi Fighter menyajikan isekai dengan balutan komedi gelap, satir, dan konsep kekuatan yang nyeleneh. Anime ini bukan hanya soal petualangan dan pertarungan, tetapi juga tentang ironi, harga diri, dan kesempatan kedua dalam bentuk yang tidak terduga. Kalau kalian mencari isekai yang beda dari biasanya dan penuh kejutan, anime ini jelas patut kalian coba. Di daftar kelima, kami membawakan sebuah anime yang akhirnya kembali dengan season keduanya, yaitu Tensei Shitara Dainana Oji Datta Node Kimamani Majutsu wo Kiwamemasu. Jika pada season pertama anime ini sudah berhasil menyajikan cerita yang seru dan menyenangkan, maka pada season kedua inilah potensi ceritanya benar-benar terasa semakin matang. Season pertama memperkenalkan kita pada Lloyd, sang pangeran ketujuh yang terlahir kembali dengan satu obsesi besar, pengetahuan. Bagi Lloyd, sihir bukan sekedar alat bertarung, melainkan bidang studi yang tak pernah habis untuk dieksplorasi. Statusnya sebagai pangeran justru memberinya kebebasan untuk bereksperimen tanpa batas, menjadikannya salah satu karakter isekai paling unik dengan rasa ingin tahu yang nyaris tak masuk akal. Memasuki season kedua, fokus cerita bergeser ke jenis sihir baru yang membuat Lloyd kembali terpikat, yaitu sihir berkah. Berbeda dari sihir biasa, sihir ini umumnya hanya dapat digunakan oleh para biarawan dan pendeta, dan tercipta melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada para malaikat. Keberadaan sihir ini membuka dimensi baru dalam sistem sihir dunia Dainana Oji, sekaligus memicu rasa penasaran Lloyd yang tak terbendung. Alih-alih puas hanya dengan pengamatan, Lloyd melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Ia mendatangi langit secara langsung untuk meminta sang malaikat memperlihatkan sihir berkah tersebut. Momen ini menjadi salah satu daya tarik utama season kedua, memperlihatkan betapa ekstrimnya rasa ingin tahu Lloyd, sekaligus memperluas skala dunia dan kekuatan yang ada dalam cerita. Namun, setelah Lloyd berhasil memperoleh pemahaman tentang sihir berkah, konflik utama pun mulai terbentuk. Season kedua mempertemukan Lloyd dengan kelompok penganut anti-sihir berkah, sebuah faksi yang menentang keberadaan kekuatan suci tersebut. Dari sinilah rangkaian konflik dan pertarungan mulai tersaji dengan lebih intens dan bermakna, tidak hanya sekedar adu kekuatan, tetapi juga benturan ideologi dan keyakinan. Dengan pengembangan cerita yang lebih dalam, konsep sihir yang semakin luas, serta pertarungan yang disajikan dengan seru, anime Dainana Oji Season 2 berhasil memberikan pengalaman menonton yang lebih solid dibanding season sebelumnya. Jika kalian menyukai anime isekai dengan eksplorasi sihir yang kreatif dan karakter utama yang overpowered namun cerdas, anime ini jelas layak untuk kalian nikmati. Selanjutnya, kita masuk ke fase paling ambisius dari perjalanan Senku dalam Dr. Stone Science Future. Setelah berhasil menyatukan dan memimpin para manusia yang bangkit dari pembatuan di Jepang, Senku tak berhenti sampai di situ. Sebuah sinyal misterius yang berasal dari bulan menjadi pemicu petualangan baru yang jauh lebih besar, mendorong Senku dan kerajaan sains miliknya untuk melangkah keluar dari Jepang dan melakukan penjelajahan lintas benua. Tujuan mereka adalah Amerika Serikat, sebuah wilayah yang menyimpan kepingan penting dalam rencana besar Senku, mengumpulkan bahan-bahan langka untuk membangun roket. Bagi Senku, perjalanan ini bukan sekedar ekspedisi, melainkan langkah krusial untuk mengungkap kebenaran di balik fenomena pembatuan yang mengubah seluruh umat manusia menjadi batu. Namun, sesampainya di Amerika, Senku menyadari bahwa dunia baru ini jauh dari kata kosong. Tanpa ia duga, telah berdiri sebuah peradaban sains yang jauh lebih maju dibanding kelompok manusia batu yang ia pimpin. Disinilah cerita Dr. Stone memasuki babak yang benar-benar gila. Peradaban tersebut dipimpin oleh Dr. X, seorang ilmuwan jenius dengan visi yang sangat berbeda dari Senku.
Berbeda dengan kerajaan sains milik Senku yang dipenuhi anak-anak muda penuh semangat, kerajaan sains Amerika dipenuhi oleh orang-orang dewasa berpengalaman dan didukung oleh pasukan tentara terbaik. Perbedaan ini membuat ketegangan antara kedua kubu terasa semakin tajam sejak pertemuan pertama. Benturan antara Senku dan Dr. X bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga perbedaan prinsip yang mendasar. Dr. X percaya bahwa hanya manusia yang berguna yang layak dibangkitkan dan dunia baru seharusnya dipimpin di bawah satu kekuasaan demi efisiensi dan ketertiban. Pandangan ini bertolak belakang dengan cita-cita Senku yang ingin membebaskan seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan mengembalikan dunia ke kehidupan yang setara seperti sebelumnya. Konflik ideologi inilah yang membuat Dr. Stone Science Future terasa lebih matang dan menegangkan. Pertarungan yang disajikan bukan sekedar adu otot, melainkan adu sains, strategi, dan kecerdasan. Setiap penemuan ilmiah menjadi senjata, dan setiap keputusan membawa konsekuensi besar bagi masa depan umat manusia. Dengan skala cerita yang semakin luas, konflik yang lebih dalam, dan sains yang tetap disajikan dengan cara seru, Dr. Stone Science Future menjadi kelanjutan yang wajib ditonton, baik bagi penggemar lama maupun penonton baru yang ingin melihat sejauh mana sains bisa mengubah dunia. Masuk ke rekomendasi selanjutnya, kita kembali ke genre isekai dengan Yasei no Last Boss ga Arawareta. Sebuah anime yang menawarkan sudut pandang berbeda dari cerita terlempar ke dunia game. Jika biasanya tokoh utama bereinkarnasi sebagai pahlawan, kali ini justru sang tokoh utama terbangun sebagai sosok yang dikenal sebagai Last Boss. Cerita bermula dari seorang pemain game yang begitu tenggelam dalam dunia permainan yang ia mainkan. Sebelum jiwanya tertarik masuk ke dalam game, ia tengah menjalani sebuah event besar bersama para pemain lainnya. Event tersebut mempertemukan karakter yang ia gunakan, Lufas Mapahal, dalam sebuah pertempuran tidak biasa. Lufas harus berjuang seorang diri melawan ketujuh rekannya sendiri. Sebuah perang besar yang kelak menjadi legenda kelam dalam dunia game tersebut. Ketika sang pemain akhirnya terbangun di dunia game, waktu telah berlalu jauh. Dunia kini berada 200 tahun setelah perang besar itu berakhir. Jiwa sang tokoh utama pun masuk ke dalam tubuh Lufas Mapahal, karakter yang selama 2 abad tersegel dan dianggap sebagai ancaman terbesar dalam sejarah. Nama Lufas kini dikenang sebagai simbol kehancuran, ketakutan, dan kejahatan mutlak. Dari sinilah petualangan Lufas dimulai. Terbangun di dunia yang telah berubah, ia harus menghadapi berbagai kesalahpahaman, legenda yang menyimpang, dan kebencian yang diwariskan selama ratusan tahun. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan kembali 12 bintang surgawi, para pengikut setianya di masa lalu, yang kini tersebar dan memiliki tekad untuk membalas kematian sang pemimpin. Namun perjalanan Lufas tidak berhenti di situ. Dunia yang ia tinggali kini berada di ambang kehancuran baru. Raja Iblis mulai bergerak, merencanakan invasi besar-besaran ke dunia manusia. Di sisi lain, berbagai kerajaan mulai bersatu demi menghentikan ancaman tersebut, menciptakan situasi politik dan peperangan yang semakin rumit. Lufas pun terjebak di tengah konflik besar, antara reputasinya sebagai Last Boss dan kenyataan bahwa dunia membutuhkan kekuatan luar biasa untuk bertahan. Yasei no Last Boss ga Arawareta menyajikan kombinasi isekai, fantasi gelap, dan misteri sejarah dunia yang menarik untuk diikuti. Dengan tokoh utama yang overpowered, latar waktu yang melompat ratusan tahun, serta konflik berskala besar, anime ini menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dari isekai pada umumnya. Jadi bagaimana? Gambaran ceritanya sudah cukup menggugah, bukan? Jika kalian penasaran, jangan ragu untuk langsung menyaksikan anime yang satu ini. Kali ini, kami menyuguhkan sebuah anime dengan nuansa fantasi dan drama yang kuat, berjudul Mofa Gongsu de Xiaofanao. Anime ini menghadirkan kisah tragis seorang putri kerajaan yang hidupnya dipenuhi penolakan, kesendirian, dan takdir yang kejam sejak ia dilahirkan. Cerita berpusat pada Athanasia, seorang putri kerajaan yang kehadirannya justru membawa luka mendalam bagi sang raja. Permaisuri meninggal dunia setelah melahirkannya, dan sejak saat itu, sang raja menaruh kebencian pada putrinya sendiri. Athanasia tumbuh dalam kesempian, dijauhkan dari kasih sayang ayahnya, dan menghabiskan hari-harinya hanya ditemani oleh para pelayan istana. Meski hidup di lingkungan kerajaan, kehidupannya jauh dari kata bahagia. Tragedi demi tragedi terus menimpa Athanasia. Saat ia memasuki usia dewasa dan tiba waktunya diperkenalkan kepada publik, harapan kecil yang ia miliki pun hancur.
Sang raja justru memperkenalkan gadis lain sebagai putri kerajaan yang baru, seolah-olah keberadaan Athanasia tak pernah diakui. Pengkhianatan ini menjadi pukulan terbesar dalam hidupnya, mendorongnya jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dalam kondisi rapuh, Athanasia mulai terjerumus ke dalam sihir kegelapan. Keadaan semakin memburuk ketika ia dituduh sebagai pembunuh putri Janet. Tanpa pembelaan, sang raja mengeluarkan titah untuk memburunya. Tak lama setelah itu, Athanasia pun kehilangan nyawanya di tangan orang-orang yang dulu seharusnya melindunginya. Namun disinilah cerita benar-benar dimulai. Sebuah keajaiban terjadi. Athanasia terbangun kembali di masa lalu, tepat pada hari kelahirannya. Semua tragedi yang ia alami terasa seperti mimpi buruk tentang masa depan yang mengerikan. Ketakutan akan takdir tersebut membuat Athanasia bertekad untuk mengubah jalan hidupnya. Di kehidupan keduanya, Athanasia mulai bersikap ceria dan hangat. Ia berusaha memenangkan hati para pelayan agar mendapatkan perlindungan dan perhatian, terutama dari Lilian, pelayan setia yang sangat berarti baginya. Selain itu, Athanasia diam-diam mengumpulkan uang, merencanakan pelarian untuk hidup jauh dari istana dan segala tragedi yang menantinya. Namun sebelum bisa melarikan diri, Athanasia dihadapkan pada tugas berat, menyelamatkan Lilian dari kematian yang telah ia lihat di masa depan. Mova Gongsu de Xiaofanao menawarkan kisah reinkarnasi yang penuh emosi, intrik kerajaan, dan perjuangan seorang putri kecil melawan takdir. Jika kalian menyukai cerita fantasi dengan drama mendalam dan karakter perempuan yang kuat, anime ini jelas layak untuk kalian tonton. Memasuki rekomendasi ke-9, kita kembali ke salah satu anime isekai paling santai dan menyenangkan, Tondemos Kill de Isekai Hauro Meshi, yang kini hadir dengan season keduanya. Jika pada season pertama anime ini berhasil mencuri hati penonton lewat konsep isekai yang tenang dan penuh kehangatan, maka season kedua kembali menawarkan pengalaman yang tak kalah seru untuk dinikmati dengan rileks. Season ini kembali mengikuti perjalanan Mukouda, seorang pria paruh baya yang menjalani petualangan isekai dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan tokoh utama lainnya. Tidak ada ambisi menyelamatkan dunia atau menjadi pahlawan besar. Mukouda hanya ingin hidup tenang, berkeliling dunia, dan menikmati hidup bersama para makhluk kontraknya yang setia. Justru dari kesederhanaan inilah daya tarik anime ini muncul. Perjalanan santai Mukouda bersama Vel dan Sui kini semakin berwarna dengan kehadiran amunisi baru yang tak terduga. Di tengah momen makan bersama yang damai, aroma masakan Mukouda tiba-tiba menarik perhatian seekor naga merah kecil. Makhluk legendaris ini muncul tanpa peringatan, tertarik bukan pada kekuatan, melainkan pada kelezatan masakan yang tersaji. Dari pertemuan unik inilah, sang naga merah kecil akhirnya menjalin kontrak dengan Mukouda, menambah dinamika baru dalam rombongan mereka. Setelah mendapatkan anggota baru, Mukouda dan ketiga binatang kontraknya melanjutkan perjalanan menuju sebuah kota pelabuhan yang terletak di pinggir laut. Kota ini menjadi surga baru bagi Mukouda karena menawarkan beragam bahan makanan laut yang segar dan menggugah selera. Dari sinilah anime kembali menampilkan kekuatan utamanya, eksplorasi dunia fantasi melalui makanan, suasana kota, dan interaksi hangat antar karakter. Memang tidak banyak konflik besar atau ketegangan ekstrim yang disajikan di sini, namun justru itulah pesona Tondemos Kill de Isekai Hauro Meshi 2. Anime ini lebih nikmat jika ditonton tanpa banyak bocoran, membiarkan penonton menikmati tiap momen santai, humor ringan, dan visual makanan yang menggoda. Kami berani berjamin anime ini jauh dari kata membosankan. Jika kalian mencari tontonan yang nyaman, hangat, dan cocok dinikmati setelah hari yang melelahkan, maka Tondemos Kill de Isekai Hauro Meshi 2 adalah pilihan yang sangat tepat untuk masuk ke daftar tontonan kalian. Sebagai penutup daftar rekomendasi kali ini, kami membawakan sebuah anime isekai dengan konsep yang unik sekaligus penuh ironi, yaitu Orewa Seikan Koka no Akutoku Ryushu. Anime ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dari kisah reinkarnasi pada umumnya, dengan tokoh utama yang justru bercita-cita menjadi bangsawan jahat. Di kehidupan sebelumnya, sang tokoh utama mengalami pengkhianatan yang sangat pahit. Ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, istrinya berselingkuh, bahkan anaknya sendiri berpaling darinya. Pengalaman traumatis tersebut menghancurkan hidupnya dan membuatnya kehilangan kepercayaan terhadap konsep keadilan dan kebaikan. Namun,
takdir memberinya kesempatan kedua ketika ia bertemu dengan Dewa Keberuntungan. Dalam kehidupan barunya, ia bereinkarnasi sebagai Liam Penfield, seorang pangeran dari keluarga bangsawan di sebuah kerajaan antar bintang. Awalnya, kehidupan baru ini terasa seperti hadiah yang sempurna. Liam dikelilingi kemewahan, bahkan diberi sebuah robot android canggih yang setia menemaninya. Dalam waktu 6 tahun saja, ia langsung diangkat sebagai kepala keluarga Penfield dan memperoleh hak penuh untuk mengelola wilayah kekuasaan keluarganya. Namun, kenyataan pahit kembali menghampiri. Ketika kedua orang tuanya pergi, Liam baru menyadari bahwa yang diwariskan kepadanya bukanlah kejayaan atau kekayaan, melainkan sebuah wilayah dengan tumpukan utang yang nyaris mustahil dilunasi. Gelar bangsawan yang ia sandang ternyata hanyalah simbol dari kehancuran ekonomi dan tanggung jawab besar yang siap menghancurkan hidupnya sekali lagi. Berangkat dari pengalaman pahit di kehidupan sebelumnya, Liam mengambil keputusan ekstrim. Alih-alih menjadi bangsawan bijak dan penuh kebelas kasih, ia justru bertekad menjadi bangsawan keji, seorang penguasa korup yang akan memanfaatkan wilayahnya demi keuntungan pribadi. Baginya, dunia yang telah berulang kali mengkhianatinya tidak pantas mendapatkan kebaikan. Namun, disinilah letak daya tarik anime ini. Setiap keputusan jahat yang diambil Liam justru seringkali menghasilkan dampak positif yang tak terduga bagi wilayahnya. Satir dan ironi terus mengalir, membuat cerita terasa segar, lucu, sekaligus menarik untuk diikuti. Orewa Seikan Koka no Akutoku Ryushu menjadi penutup yang pas untuk daftar rekomendasi ini. Jika kalian mencari anime isekai dengan humor cerdas, konsep antihero, dan cerita yang penuh kejutan, maka anime ini sangat layak untuk masuk ke dalam daftar tontonan kalian. Sebagai penutup, kami menghadirkan sebuah anime yang terasa sangat berbeda dari daftar lainnya, yaitu Windbreaker Season 2. Anime ini kembali menyuguhkan pertarungan brutal ala berandalan sekolah, penuh adrenalin dan emosi. Setelah konflik sengit antara Bofurin dan Kel berakhir, cerita berlanjut ke wilayah komersial yang kini dikuasai oleh geng Gravel. Namun, ketenangan tak bertahan lama karena mereka harus berhadapan dengan geng anak kumuh yang memiliki jumlah jauh lebih besar. Sakura bersama Tsubaki, Suo, Nirei, serta si kembar turun tangan membantu geng Gravel, menghadirkan pertarungan jalanan yang intens dan penuh solidaritas. Di tengah kekacauan tersebut, situasi semakin memanas ketika sosok Endo muncul, seorang legenda dari Bofurin yang kehadirannya langsung mengubah atmosfer konflik. Dengan aksi yang lebih liar dan konflik yang semakin luas, Windbreaker Season 2 menjadi tontonan wajib bagi kalian pecinta anime bertema street fight dan persahabatan. Itulah tadi 10 anime pilihan yang menurut kami paling menarik untuk kalian tonton di musim ini. Lengkap dengan satu honorable mention yang tak kalah seru. Setiap judul memiliki keunikan masing-masing, mulai dari cerita yang penuh strategi, aksi yang memacu adrenalin, hingga kisah santai yang nyaman dinikmati kapan saja. Semoga daftar ini bisa membantu kalian menemukan tontonan baru yang sesuai dengan selera kalian sebagai sesama tukang nonton. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan ragu untuk kembali lagi ke channel Kamar Nonton. Tempat kita bisa berbagi rekomendasi, diskusi, dan cerita seru seputar dunia anime dan perfilman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menikmati waktu nonton kalian.